Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan kali ini gue mau coba untuk kasih tips simple overclocking AMD Ryzen 5 1600 pada motherboard MSI X370 Gaming Pro Carbon. Mungkin singkat aja untuk overview dari motherboard ini karena nanti metode yang gue berikan akan panjang karena gue akan bener-bener ngasih lihat caranya kayak gimana. Singkatnya tentu X370 Gaming Pro Carbon ini adalah salah satu motherboard berchipset high-end yaitu X370 untuk platform AM4. Dimana untuk kelas X370 pastinya mempunyai kemampuan overclocking yang lebih baik dari seri-seri di bawahnya. Motherboard ini juga udah punya Mystic RGB untuk urusan style. Tapi gue nggak bahas itu lebih jauh karena kita akan overclocking bukan mau pamer-pamer lampu. Di bagian I/O portnya pada motherboard ini bisa dibilang cukup lengkap. Terdapat 2 USB 2.0, 4 USB 3.0, USB 3.1 Type A dan Type C, LAN killer, audio boost, dan terdapat output display yang artinya motherboard ini juga udah mendukung EPU generasi ketujuhnya AMD yang belum dirilis. Nilai jual dari motherboard ini tentu sesuai namanya yaitu karbon. Setiap bagian shield dari motherboard ini berlapiskan karbon dengan sentuhan RGB karena jelas tren yang kekinian. Fitur armor yang selalu jadi andalan MSI juga terdapat pada bagian RAM dan 2 slot PCI Express-nya. Motherboard ini juga punya 2 slot M2 yang di bagian atas terdapat cover heatsink. Hal ini mungkin karena slot M2 di sana nanti akan tertutup VGA card sehingga airflow kemungkinan cenderung kurang baik. Maka dari itu MSI mengatasinya dengan cara memberikan cover heatsink seperti itu. Slot SATA-nya ada 6, 4 di bagian samping begini, dan 2-nya terpisah menghadap keluar. Karena ini X370, tentu motherboard ini mendukung multi GPU baik itu Crossfire X ataupun SLI. Memiliki 4 slot RAM DDR4 yang rasio maksimumnya 3200. Ingat ya, semua Ryzen itu memori controllernya maksimum dual channel. Jadi kalau kalian colok 4 RAM itu tetap bisa kok. Hanya aja controllernya yang akan menghasilkan bandwidth selayaknya dual channel. Tapi tentu, kemampuan X370 Gaming Pro Carbon nggak bisa disamaratakan dengan X370 flagship dari MSI seperti X-Power Titanium atau Gaming M7-nya. Jadi mungkin motherboard ini lebih diperuntukkan buat kalian yang pingin rasain performa maksimal pada CPU Ryzen buat harian, bukan buat extreme tuning macam kejar-kejaran benchmark. Oke, kita lanjut ke tutorial. Ya, tadi kita udah ngeliat bagaimana preview dari motherboard X370 Gaming Pro Carbon ini. Dan sekarang gue mau coba kasih unjuk kalian gimana caranya kita membuat si Ryzen 5 1600 ini bisa bekerja secara optimal. Tentunya dengan cara melakukan overclocking yang bisa dijalankan harian buat kita. Jadi ini bukan guide untuk melakukan benchmark setinggi-tingginya, tapi kita akan melakukan overclocking yang memang bakalan bisa dipakai untuk harian. Jadi ini pasti aman ya. Nah, gue mau kasih tahu dulu ke kalian kalau pastinya setiap cara overclock itu akan berbeda-beda karena binning dari setiap prosesor juga akan berbeda juga. Jadi kalian jangan terpaku sama settingan gua ini, tapi kalian hanya perlu ikutin step by stepnya aja gitu. Dan kalau kalian ngikutin cara gua dan ternyata gagal, nggak bisa booting atau nggak bisa masuk Windows atau nggak bisa masuk BIOS sama sekali, itu kalian bisa lakukan cara clear CMOS. Nanti gue juga akan praktekin pas lagi bagian crash dan gue akan kasih unjuk gimana cara clear CMOS-nya. Oke, ini adalah tampilan dari BIOS MSI X370 Gaming Pro Carbon. Secara default prosesornya berjalan di 3,2 GHz dan DDR4 itu secara defaultnya rata-rata berjalan di 2133 MHz. UI dari X370 Gaming Pro Carbon ini juga bisa dibilang cukup simple buat kita-kita yang memang nggak begitu ngerti-ngerti banget soal overclocking kayak gue ini. Dan di sini fitur overclockingnya juga nggak begitu banyak, mirip-mirip sama B350 Tomahawk yang kemarin udah sempet gue cobain juga untuk overclocking Ryzen 7. Nggak ada pengaturan untuk base clock. Di sini aja ada pengaturan CPU frekuensi, terus core performance boost, terus untuk RAM-nya sendiri di sini udah ada AXMP. Kebetulan di sini BIOS-nya udah gue update. Nanti cara update-nya gue taruh di deskripsi atau kalian bisa lihat di akhir nanti cara update BIOS-nya gimana. Nah, sebelum kita lakukan overclocking-nya, kita coba dulu untuk lakukan benchmark. Benchmark-nya di sini nanti gue akan menggunakan 2 skenario. Skenario-nya dua-duanya skenario pendek.
Tapi kalian kalau mau melakukan stress test itu kalian yang panjang bisa menggunakan apa aja sesuka kalian seperti AIDA 64 atau yang lain-lainnya. Tapi di sini kita lakukan benchmark pendek aja, yaitu dari Cinebench. Satu, Cinebench ini gue pakai skenario ini karena singkat Cinebench itu, dan kedua, angka skor dari Cinebench ini biasanya kita udah familiar banget lah, terutama yang awam-awam juga udah familiar sama skornya Cinebench gitu. Dan yang kedua, itu gue akan kasih unjuk di skenario game yang memang cukup memakan CPU dan RAM, yaitu CSGO. Nanti kita akan lihat perbandingannya secara default seperti apa di hasil di CSGO, dan pas udah di overclock nanti kayak gimana. Ini sorry ya kalau misalkan ada suara motor atau mobil lewat, karena gue capek juga kalau diulang-ulang terus, jadi ya sorry lah. Nah, ini secara default Ryzen 5 1600-nya itu berjalan di 3,2 sampai 3,4 GHz. Yang kemungkinan nanti akan kita overclock ke 3,8 GHz. Memorinya di sini dia masih berjalan di 1066. Karena ini DDR, jadi dikali 2, 1066 dikali 2 sama dengan 2133. Masih berjalan secara default semuanya, dan sekarang kita jalanin Cinebench. Buat ngejalanin Cinebench di Ryzen sih emang nggak begitu makan waktu yang lama ya, karena core dan threadnya banyak, jadi ini bakalan jadi cukup singkat seharusnya. Oke, udah mau selesai. Ya, udah selesai. Kita dapetin skornya itu di angka 1124, 1100-an lah. Pokoknya secara default itu Ryzen 5 bisa kita asumsikan itu skornya seginian lah, di around 1100 gitu. Kalau di bawah 1100 mungkin ada trouble di Windows atau apa, tapi bisa gue pastiin rata-rata segini skornya. Oke, sekarang kita coba di CSGO ya. Nah, cara ngukur FPS-nya nanti gimana? Gue kasih tahu juga ke kalian. Biasanya gue menggunakan FRAPS. Ini FRAPS 1. Di FRAPS-nya itu bagian general gue centang bagian FRAPS Windows always, bukan yang ini sih. Di FPS nih 99, yang ada angka 99-nya. Gue centang bagian frame time. Nah, gue centang itu, dan gue pakai FRAPS Bench Viewer. Nih. Semua peralatannya nanti gue taruh di deskripsi, link downloadnya. Dan di sini sebenarnya gue udah ada hasil benchmark gue juga. Ini kita hapus dulu deh biar ini ya, biar kelihatan bener-bener baru gitu. Nah, udah kosong. Buat yang nggak mau merhatiin tutorial ini, buat yang mau ngelihat hasil benchmarknya doang, gue akan taruh hasil benchmarknya di akhir video ini, dan kalian bisa langsung lompat ke bagian akhir itu aja kalau memang kalian cuma mau lihat benchmark Ryzen 5 1600. Tapi kalau kalian memang ingin belajar soal overclockingnya, kalian bisa perhatiin cara gua ini, karena menurut gua ini adalah cara yang paling simple gitu, dan gua pun yang nggak ngerti-ngerti amat soal overclocking bisa melakukan ini. Oke, kita lihat dulu settingan grafik yang gue pakai. Di sini gue pakai semuanya high, ada yang very high juga. MSA kali 2, anisotropic kali 8, terus anti-aliasing semuanya gue enable semua. Nah, gimana caranya biar kita dapetin skenario yang sama untuk benchmarking? Caranya itu bukan kita mainin gamenya, tapi kita stream atau kita nonton match orang gitu. Kebetulan di sini gue udah ada match yang memang gue simpan untuk skenario benchmarking gue. Jadi kita tinggal tonton aja, nggak perlu panjang-panjang, satu match aja, nggak satu match full ya, tapi satu ronde aja kita tonton gitu. Setelah gameplay mulai, kalian bisa tekan F11 untuk start benchmarking, dan tekan F11 lagi pas ronde pertamanya selesai. Itu skenario yang kita jalankan untuk pengujian kali ini. Nah, ini udah mulai, kita langsung tekan F11. Dia di sini angka FPS-nya bakalan hilang, tapi nggak masalah, nanti kita bisa ngelihat hasilnya.
biar ada suara, gedein dikit kali ya. Nah, kalau nonton replay itu pasti skenarionya akan diulang-ulang kayak begini terus. Tapi kalau kita main game, kita nggak tahu perbandingannya karena skenarionya nanti akan berbeda jalan gamenya. Makanya itu gue melakukan cara dengan replay ini. Nah, udah. Kalau udah, kita alt tab aja atau kita close gamenya. Nanti kita akan dapetin yang namanya hasil benchmark. Hasil benchmarknya itu ada di folder benchmarknya. Biasanya dia kalau udah buka FRAPS Bench Viewer, dia akan kebuka sendiri secara otomatis folder hasil benchmarknya. Atau biasanya secara default dia ada di C folder FRAPS. Ini ada hasil frame times-nya. Kita drag aja ke FRAPS Bench Viewer ini dan kita akan ngelihat hasil average FPS 184 dan 99 persentil atau 1% minimum FPS-nya itu 90 dan 0,1% times-nya itu 45. Ini adalah hasil default dari Ryzen 5 1600. RAM-nya masih default dan menggunakan VGA RX 470. Sekarang kita baru melakukan overclockingnya. Kita restart aja langsung dan mulai masuk ke BIOS. Fitur overclockingnya di sini OC Explore mode-nya kita ganti ke Expert. Terus CPU frekuensinya kita langsung aja ke 3800 dari 3,2 GHz ya defaultnya. Terus core performance boost ini kalian boleh auto, boleh disable karena setelah di overclock sebenarnya sama aja, alias boost clocknya itu nggak akan berjalan karena boost clocknya 3,4 GHz. Jadi kalau kita overclock ke 3,8 dia udah otomatis berjalan di 3,8 GHz, jadi biarin aja. Nah ini untuk RAM-nya kalian bisa pakai yang namanya XMP dan kebetulan di sini MSI udah support yang namanya AXMP kalau di AMD. Ini kalian bisa pakai profilnya kalau mau instan gampang. Di sini RAM gua profilnya itu 2400 CL16, tapi di sini gua nggak akan pakai AXMP, tapi kita akan overclock manual RAM-nya. Jadi gua akan ubah dari 2400 labelnya, gua akan lebih tingkatin sedikit karena AMD sendiri bilang kalau Ryzen itu akan optimal serendah-rendahnya jika menggunakan memori 2666. Makanya gue akan pakai di frekuensi tersebut. Oke, di sini ada yang namanya Memory Try It, fitur dari MSI. Kita bisa pilih di sini profil-profil yang disediakan oleh MSI beserta timingnya dan juga voltasenya. Di sini gue akan pilih yang 2667 14 16 16 16 34. Nah, kita udah pilih di sini. Selanjutnya, masuk ke Advanced DRAM Configuration. Maka di sini akan terlihat main timing configuration-nya ada TCL, TRCD, RD, dan sebagainya. Ini akan gua perketat. Tadinya kan dia 14, 16, 16, 16, 34. Gua akan ubah jadi, ini tetap 14. Ini gue jadiin 14, ini gue jadiin 14, dan ini gue jadiin 14. Jadi 14 rata dan 34. Oke, kita back. Selanjutnya yang perlu kalian perhatiin udah pasti CPU core voltage. CPU core voltage ini untuk harian amannya kita menggunakan 1,35 volt untuk CPU Ryzen. Ryzen apapun rata-rata 1,35 volt masih aman banget. Biasanya MSI ini untuk di MSI dia bakalan merah kalau misalkan voltasenya udah terhitung tinggi sebenarnya. Nah contoh nih, gue masukin 1,45, nah dia bakalan jadi merah tulisannya. Itu udah menggunakan voltase yang terbilang cukup tinggi. Di sini kita gunain 1,35 volt gitu. Nah selanjutnya CPU NB voltage atau biasanya yang lain nyebutnya SOC voltage. Kalau di MSI NB voltage, dia defaultnya itu 0,85 volt, tapi di sini kalian bisa tuning di 1,1 atau 1,15 volt. Di sini gue pakai 1,1 aja. Dan untuk DRAM voltage-nya, di sini kan
di profile ini tadi 1,36 volt ya. Karena timingnya gue perketat, jadi voltasenya menurut gue harus ditingkatin lagi sedikit jadi 1,4 volt. Dan menurut gue 1,4 volt ini masih cukup aman buat kita pakai harian, karena 1,35 volt aja biasanya itu masih standar RAM modul yang biasa kita beli. Udah, kita langsung aja save. Kita close di sini. Lalu save. Lalu kita tunggu dia booting. Untuk booting di platformnya AM4 ini atau platformnya Ryzen ini memang memulai bootingnya agak lama karena dia melakukan pengecekan yang berkali-kali lipat dibandingkan si platformnya Intel. Jadi kalau bootingnya sebelum booting itu agak lama, diwajarkan aja. Tapi pas udah mulai booting di sini sih sama aja hasilnya. Ya, kita udah masuk ke Windows-nya. Ini kita agak diamin dulu sedikit karena startup gue di sini cukup banyak di SSD gue. Kalau udah di overclock, itu jangan lupa untuk buka CPU ID hardware monitor. Itu kalau mau download juga gue taruh di deskripsi. Gunanya HW monitor ini untuk apa? HW monitor ini untuk ngelihat jalannya V-core kita atau voltase kita, terus ngelihat clock speed kita yang berjalan lagi berapa posisinya, ngelihat power consumption juga ada di sini kalau AMD, dan ngelihat temperatur. Di sini idle-nya 42, kayaknya sensornya AMD udah agak bener sekarang. Dan kita coba buka CPU Z untuk memastikan core-nya udah berjalan di 3,8 GHz ya. Ini udah 3,8 GHz dan memorinya sekarang udah di 13333 kali 2 berarti 2666 ya, dan CL14 ya, 14 rata tuh. Sekarang kita lakuin sama kayak tadi, yaitu Cinebench. Kita kecilin dulu deh ini, biar kelihatan. Kita jalanin. Nah, di sini suhunya pasti akan meningkat karena di sini fan-nya gue masih pakai auto. Kalau fan-nya di 100% pasti akan lebih rendah daripada 78 atau 79 derajat Celcius di sini kalau lagi full load. Tapi kalau kalian punya cooling yang lebih bagus, itu udah pasti akan menghasilkan suhu yang lebih bagus juga. Dan suhu segini masih aman karena nggak throttling sama sekali prosesornya. Biasanya kalau overclocking kalian gagal, maka melakukan Cinebench ini pun pastinya akan crash atau ngehang. Nah, di sini kita udah mendapatkan peningkatan ya. Skornya itu di angka 1200 sekian. Di sini gue dapetin 1255, tapi gue juga sebelumnya sempat coba dan sempat dapetin skor tertinggi di 1279. Kira-kira kalau nge-crash itu gimana bang gitu? Pasti kan kalian mau ngeliat kan kalau misalkan nge-crash itu gimana. Gue akan bikin ini overclockingnya nge-crash. Ya, sekarang kita udah masuk ke BIOS-nya lagi dan sekarang gua mau coba bikin si overclockingnya ini jadi nge-crash gitu, dan gua mau benerin dari nge-crash itu. Ini kita ubah aja langsung ke 4,1 GHz ya, tanpa ngerubah voltasenya sama sekali. Dan segini, harusnya tuning segini dia bakalan crash. Ayo kita coba. Kalau nggak nge-crash ya nggak bisa masuk BIOS atau nggak bisa booting. Lihat, dia nggak booting sama sekali, keyboard juga nggak kedip. Di sana indikatornya juga di motherboardnya nggak ada nyala apa-apa. Indikator CPU nggak nyala, indikator RAM nggak nyala. Jadi dia nggak bisa masuk BIOS sama sekali. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu ya clear CMOS. Cara clear CMOS-nya di motherboard ini karena nggak ada tombol untuk clear CMOS-nya. Sebenarnya ada cara untuk CMOS paling gampangnya, tapi bukan dengan cara cabut baterai. Karena biasanya kalau kalian beli motherboard, baterainya itu ditempelin sama stiker garansi, bener nggak? Nah, gimana caranya kita
nggak ngilangin garansi itu dengan cara cabut baterai pastinya. Ada cara lain sebenarnya. Di dekat baterai itu ada yang namanya 2 pin kecil untuk jumper namanya. Itu sebenarnya adalah pin untuk clear CMOS yang bisa kita short menggunakan jumper atau menggunakan obeng. Caranya begini, kita matiin dulu, matiin pakai tombol power, dipaksa. Kalian jangan cabut power supply-nya, kabelnya jangan dicabut, dan jangan dimatiin juga, jangan di turn off. Itu kalian langsung short aja, ditempel pinnya kayak gini, mungkin sekitar 5 atau 10 detik, ditahan aja, lalu nyalain. Nah, nanti indikator ini akan kedip, indikator CPU, dan dia bakalan balik lagi ke BIOS. Kita lihat, kita tunggu. Semoga gue nggak salah ya. Aduh, gue lagi. Kita tunggu apakah dia masuk. Nah, maka dia akan mereset seperti ini, dan kalian tinggal tekan F1 aja, maka dia akan kembali masuk ke BIOS gitu. Dan ini balik ke easy mode, kita tekan F7 lagi buat ke advance mode-nya. Terus kita lakuin tuning yang kayak tadi, karena kita mau ngebalikin overclocking yang tadi ya. Masih inget kan caranya step by step-nya gimana? OC Explorer mode diganti ke Expert. Terus CPU frekuensinya 3800. Terus memorinya kita pasang pakai memori Tri-It 2667 CL14. Terus ininya kita perketat jadi 14 semua. Oke. Nah, udah jadi 14 semua. CPU core voltage-nya jadi 1,35. CPU NB voltage-nya jadi 1,1 dan DRAM voltage-nya jadi 1,4 gitu ya. Nah, kita langsung save dan kembali booting. Seperti biasa ya, buka CPU Z untuk ngecek, mastiin aja, dan buka hardware monitor untuk ngelihat temperatur, suhu, V-core yang sedang berjalan dan sebagainya. Agak capek juga gue ini ngomongnya. Dan kita mulai coba untuk lakukan benchmarking. Duh. Oke, 3,8 GHz, memorinya juga udah oke, berjalannya di sini. Ini kenapa begini error nih? Kita coba buka lagi. Ya. Kita coba jalanin Cinebench lagi. Ya. Di angka 1250 sampai 1280 itu sebenarnya angka tersebut udah ngelebihin Ryzen 5 1600X dan sedikit di bawah dari Ryzen 7 1700 polos. Jadi ya itu udah mendapatkan performance yang cukup maksimal dari si Ryzen 5 1600 ini. Ya, 1275 ya, lebih gede malah dari tadi. Sekarang kita masuk lagi ke CSGO. Nah, kira-kira bakalan ada perbedaan apa enggak nih di CSGO-nya? Kita buka FRAPS-nya. Terus kita juga buka FRAPS Bench Viewer-nya kayak tadi. Kita masuk ke CSGO. Melakukan cara yang tadi, yaitu stream dengan cara watch match orang yang udah disetting. Untuk mencari tahu perbandingan antara yang default dan yang udah di overclock ini. Ini nggak bisa dicepetin apa? Kita watch langsung ya.
Sama seperti tadi, 1 round aja. Karena kalau 16 round kelamaan ya, karena video ini juga pasti udah panjang banget karena bolak-balik BIOS terus dari tadi. Oke, kita langsung tekan F11 buat start benchmark. Dan kita tungguin sampai game ini selesai di ronde pertama. Oke, crash. Kita lihat sekarang hasilnya beserta perbandingannya. Ini CSGO-nya kita close aja karena udah selesai. Nah, di sini udah ada 2 hasil kan ya. Kita buka satu lagi deh biar ngeliatnya enak. Kita kecilin sedikit. Gini, oh gini aja. Ini adalah hasil yang, bentar gue lihat tanggalnya dulu. Oh ya, ini adalah hasil sebelum di overclocking. Average FPS 184, 1% minimum FPS 90 dan 0,1%-nya 45. Dan ini hasil setelah di overclock. Average FPS 204. 1% minimum FPS-nya 96 dan 0,1%-nya 53. Jadi di sini kita mendapatkan improvement yang cukup besar untuk skenario game yang memang membutuhkan CPU yang cukup tinggi dan juga membutuhkan RAM yang tinggi. Di sini perbedaan paling mencoloknya itu di 0,1% atau di 99 persentil. Karena di 99 persentil ini seperti yang udah pernah gua jelasin sebelumnya, itu akan berpengaruh sama gameplay kalian, karena semakin jatuh itu 99 persentilnya, maka gameplay kalian ada kemungkinan nantinya stuttering. Ya, itulah dia guide kecil dari gua untuk mengoverclock Ryzen 5 1600 menggunakan MSI X370 Gaming Pro Carbon. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gua, itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.